atau karya intelektual tersebut harus dilindungi oleh hukum. Karena pada dasarnya kekayaan intelektual tersebut diciptakan tidak langsung instan seperti itu, melainkan membutuhkan skill intelektual, kecerdasan, waktu, tenaga, dan biaya. Misalnya kita tahu pengembang aplikasi atau mungkin orang-orang yang menemukan resep rahasia sebuah makanan seperti itu, di mana mereka tentu tidak langsung instan menemukan sebuah karya intelektual yang menghasilkan manfaat ekonomis. Mereka membutuhkan waktu, tenaga, biaya, dan lain sebagainya. Nah, ketika manfaat ekonomis tersebut telah mampu maksudnya memberikan penghasilan dan lain sebagainya, memberikan manfaat bagi banyak orang secara ekonomis, maka di situ ada suatu unsur yang harus dilindungi oleh hukum, di mana orang yang menemukan kekayaan intelektual tersebut memiliki kelebihan-kelebihan khusus atas penemuannya. Next. Nah, di sini juga ada sebuah bagan di mana kekayaan intelektual itu ada yang merupakan hak komunal atau hak bersama istilahnya, kemudian ada yang juga disebut dengan hak personal. Nah, hak komunal ini misalnya pengetahuan tradisional, folklore, indikasi asal, dan indikasi geografis. Sedangkan contoh hak personal itu terbagi dua menjadi hak cipta dan juga hak kekayaan industri. Contoh hak cipta di sini kita tahu ada seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan hak-hak terkait. Kita tahu kalau misalkan dalam sebuah seni, misalkan film, kenapa film itu ada yang disebut dengan hak cipta film seperti itu? Karena itu merupakan sebuah karya seni seperti itu yang harus kita hormati atas skill dan ilmu pengetahuan yang dikembangkan sehingga dapat menghasilkan sebuah seni yang memberikan manfaat ekonomis. Di sini juga ada hak kekayaan intelektual, contohnya ada paten, merek, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, dan desain industri. Yang mana poin-poin ini nantinya akan dijelaskan oleh rekan-rekan kami. Next. Nah, di sini ada beberapa perbedaan yang cukup menonjol untuk memudahkan kita membedakan poin-poin pada hak personal. Di antaranya yang pertama, dalam hak cipta, subjeknya itu disebut pencipta, dalam paten disebut investor, dalam desain industri disebut pendesain, dan dalam merek subjeknya adalah pedagang atau pemilik merek. Kemudian objek dari hak cipta itu apa? Oh iya, Bapak, mohon maaf, ada salah ketik, itu inventor. Kemudian untuk objeknya, hak cipta itu ada seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Kemudian paten ada invensi, teknologi, kita tahu contohnya misal handphone seperti itu. Kemudian desain industri, desain penampilan produk atau logo. Kemudian simbol barang perdagangan dan jasa untuk merek. Di sini ada beberapa skema perlindungan, yaitu ada yang deklaratif atau perlu didaftarkan, dan juga ada yang tanpa pendaftaran dan konstitutif yang memerlukan pendaftaran. Di sini yang tanpa pendaftaran itu hanya hak cipta. Kemudian untuk jangka waktu perlindungannya, untuk hak cipta itu setelah sampai dengan meninggal plus 70 tahun, untuk paten biasa itu 20 tahun dan paten sederhana 10 tahun, desain industri ada 10 tahun, dan untuk merek 10 tahun kemudian dapat diperpanjang. Next. Nah, di sini ada sebuah sistem perlindungan hak kekayaan intelektual, di mana sistem hak kekayaan intelektual merupakan sebuah private rights atau hak privat. Yang kedua adalah hak tersebut dilindungi secara hukum, maka yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian yang ketiga ada
bahwa khusus hak cipta, perlindungan hukumnya ada sejak ciptaan diekspresikan kepada umum. Di mana tadi kita tahu bentuk perlindungannya itu secara deklaratif. Next. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mari kita bahas mengenai sejarah hak kekayaan intelektual di Indonesia. Jadi pada tahun 1994, TRIPS atau Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights disepakati oleh WTO atau World Trade Organization. Nah, karena Indonesia merupakan anggota WTO, maka akibatnya Indonesia harus meratifikasi TRIPS tersebut. Kemudian Indonesia meratifikasi TRIPS tersebut dengan dikeluarkannya UU nomor 7 tahun 1995. Nah, kemudian apa implikasinya? Maka seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan hak kekayaan intelektual harus telah disesuaikan pada tanggal 1 Januari tahun 2000. Lanjut. Kemudian di sini adalah dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 mengenai hak cipta. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 mengenai paten. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 mengenai merek. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 mengenai varietas tanaman. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 mengenai rahasia dagang. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 mengenai desain industri, dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 mengenai desain tata letak sirkuit. Lanjut. Kemudian terkait dengan manfaat dari hak kekayaan intelektual. Yang pertama, memberikan perlindungan hukum terhadap hak eksklusif inventor atau pencipta. Maksudnya di sini adalah dengan adanya hak kekayaan intelektual, maka diharapkan tidak ada lagi pencurian yang mengenai karya gitu. Jadi memberikan perlindungan kepada inventor atau pencipta agar karya-karyanya tidak dibajak oleh orang lain. Kemudian yang kedua adalah menghasilkan pendapatan melalui lisensi maupun royalti. Contohnya, misal lisensi terkait dengan software. Misalnya kita membeli software tertentu, biasanya kan ada yang berbayar. Nah, harga yang kita bayar merupakan pendapatan bagi pencipta. Nah, kemudian royalti, contohnya adalah desainer. Misal desain kaos. Nah, desain kaos tersebut digunakan oleh perusahaan kaos untuk dijual. Nah, perusahaan tersebut harus membayar royalti kepada desainer tersebut karena telah menggunakan desain dari desainer tersebut. Contohnya lagi, misal terkait dengan foto. Di situs-situs online banyak situs yang menjual lisensi foto, misalnya di iStock, Pexel atau Pixellab. Nah, bagi orang yang ingin menggunakan foto tersebut untuk komersial use, maka harus membayar royalti kepada si fotografer itu. Kemudian yang ketiga, pemacu inovasi atau kreativitas. Dengan adanya kekayaan intelektual, maka seseorang tidak bisa hanya meniru dan kemudian memodifikasi sedikit karya orang. Nah, oleh karena itu hak kekayaan intelektual ini bisa memacu seseorang untuk melakukan inovasi dan kreativitas
untuk membuat karya-karya baru. Kemudian yang keempat, membentuk image. Maksudnya adalah di sini suatu hak kekayaan intelektual dapat membentuk image dari suatu perusahaan. Misalnya logo Nike. Nah, sebenarnya kan itu logo dari Nike yang centang itu. Nah, orang-orang akan langsung tahu gitu. Misal melihat logo tersebut, maka akan langsung tahu bahwa itu merupakan produk dari Nike, yang mana nantinya itu akan memberikan suatu goodwill bagi perusahaan. Kemudian yang kelima adalah sebagai barang jaminan. Contohnya, misal pada penyanyi almarhum Michael Jackson, semasa hidupnya ia pernah menjaminkan album. Jadi beliau senang mengoleksi album-album gitu. Nah, beliau memiliki album The Beatles. Nah, album tersebut dijaminkan untuk memperoleh uang pinjaman. Kemudian yang keenam, mencari referensi dalam penelitian yang akan dilakukan. Nah, ini mungkin akrab dengan kita ya. Misalnya ketika kita melakukan suatu penulisan karya tulis ilmiah, nah kita akan melihat penelitian-penelitian sebelumnya untuk menjadikannya sebagai rujukan. Lanjut. Kemudian mari kita bahas mengenai contoh hak kekayaan intelektual yang pertama, yaitu hak cipta. Pada dasarnya hak cipta merupakan sejenis kepemilikan pribadi atau suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Kemudian undang-undang mengenai hak cipta menyebutkan secara tersendiri pengertian dari hak cipta, yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan dengan hak cipta dapat didefinisikan sebagai hak bagi para pencipta untuk mengumumkan atau berbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama dalam batasan hukum yang berlaku. Lanjut. Hak cipta terdiri atas dua, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral itu merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Hak moral tidak dapat dialihkan kecuali ketika pencipta telah meninggal. Hak moral memberikan suatu kewenangan kepada pencipta untuk memilih untuk mencantumkan atau tidak cantumkan namanya, menggunakan nama asli atau samaran, mengubah ciptaannya, mengubah judul, dan mempertahankannya. Kemudian hak ekonomi. Nah, hak ekonomi merupakan hak bagi pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari suatu karyanya, yang sebelumnya harus sudah mendapatkan izin dari pencipta tersebut sendiri. Pemanfaatan hak ekonomi bisa melalui penerbitan, misal penerbitan buku, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan. Lanjut. Kemudian masa berlakunya hak cipta. Pada dasarnya hak cipta berlaku seumur hidup dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai 1 Januari tahun berikutnya. Maksudnya 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia adalah hak cipta secara hukum masih dilindungi walaupun pencipta telah meninggal dunia selama 70 tahun. Nah, setelah 70 tahun tersebut terlewati, maka itu menjadi hak komunal atau hak bersama gitu.
hak eksklusifnya sudah tidak berlaku lagi. Kemudian bagaimana jika pencipta dari suatu karya terdapat lebih dari satu orang, misalnya 2 orang gitu. Nah, jika hal tersebut dalam kasus tersebut, maka hak cipta berlaku selama 70 tahun, selama pencipta yang terakhir meninggal gitu, sampai pencipta yang terakhir meninggal dunia, kemudian ditambah 70 tahun sesudahnya. Kemudian perlindungan hak cipta atas ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu perlindungan hak cipta atas ciptaan sebagaimana dimaksud ayat 1 yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali badan hukum tersebut diumumkan. Sejak pertama kali hak cipta tersebut diumumkan. Lanjut. Ya, selanjutnya adalah paten. Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Lanjut. Ya, definisi paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Ya, definisi invensi. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Next. Ya, terdapat beberapa syarat substantif paten. Yang pertama, baru. Suatu invensi tidak boleh sudah diungkap atau dipublikasikan dalam media manapun. Yang kedua, mengandung langkah inventif, yaitu paten hanya akan diberikan untuk invensi yang tidak dapat diduga atau tidak obvious bagi orang yang memiliki keahlian di bidang terkait. Yang ketiga, dapat diterapkan secara industri. Suatu invensi harus dapat dilaksanakan berulang-ulang, tetap menghasilkan fungsi yang konsisten dan tidak berubah-ubah. Next. Terdapat pula invensi yang tidak dapat dipatenkan, yaitu yang pertama, pengumuman atau penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan. Yang kedua, berupa metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan. Yang ketiga, invensi berupa teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Yang keempat, semua makhluk hidup kecuali jasad renik, serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Ya, terdapat 2 jenis paten. Yang pertama, paten. Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Yang kedua, paten sederhana. Paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Next. Ya, lama perlindungan paten. Untuk paten sendiri, 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Untuk paten sederhana, 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Kedua jenis paten tersebut tidak dapat diperpanjang. Saksi pelanggaran paten. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 untuk paten, pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Untuk paten sederhana,
pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Next. Selanjutnya terdapat merek. Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Next. Definisi merek. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Terdapat 3 jenis merek. Yang pertama merek dagang, yang kedua merek jasa, dan merek kolektif. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Yang kedua merek jasa. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Yang ketiga merek kolektif. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. Terdapat beberapa syarat untuk merek yang dapat didaftarkan, yaitu merek yang memiliki daya pembeda berupa gambar, kata, nama, frasa, kalimat, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, bentuk 3 dimensi, suara, hologram, dan kombinasi dari unsur-unsur di atas. Next. Merek yang tidak dapat didaftarkan apabila pendaftarannya dilandasi dengan itikat buruk, bertentangan dengan perundang-undangan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum, tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum, dan menerangkan barang atau jasanya itu sendiri. Merek harus ditolak oleh DJHKI jika memiliki persamaan dengan yang pertama, merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sejenis. Yang kedua, merek terkenal milik pihak lain. Dan yang ketiga, indikasi geografis yang sudah dikenal. Pendaftaran merek juga dapat ditolak apabila merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum milik orang lain kecuali sudah ada persetujuan. Selanjutnya, merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, simbol, atau lembaga internasional kecuali ada persetujuan. Yang ketiga, merupakan tiruan atau menyerupai tanda, cap atau stempel resmi yang digunakan negara atau lembaga pemerintah, kecuali sudah ada persetujuan tertulis. Selanjutnya, lama perlindungan merek. Perlindungan merek memiliki jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Untuk pengalihan merek dan lisensi, lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan merek terdaftar dengan membayarkan sejumlah royalti. Hak atas merek dapat beralih atau dialihkan karena yang pertama pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Sanksi bagi pelanggaran merek. Yang pertama, kesamaan keseluruhan. Sanksi untuk kesamaan keseluruhan
Itu berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sedangkan untuk sanksi kesamaan pokok berupa pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rahasia dagang. Rahasia dagang sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Jadi dalam undang-undang tersebut diatur bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, serta mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Jadi unsur rahasia dagang itu adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis serta memiliki nilai ekonomi. Kemudian lingkup perlindungan itu meliputi metode produksi, pengolahan, penjualan, serta informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Kemudian syarat-syarat rahasia dagang dapat mendapatkan perlindungan itu apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, serta dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Jadi sesuai definisi sebelumnya, ada 3 unsur utama dari rahasia dagang, yaitu rahasia, memiliki nilai ekonomi, serta dijaga kerahasiaannya. Rahasia maksudnya adalah rahasia dagang itu hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu saja. Kemudian untuk memiliki nilai ekonomi, artinya rahasia dagang dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi bagi sebuah bisnis misalkan. Dan juga dijaga kerahasiaannya. Maksudnya, para pihak yang menguasai dari rahasia dagang itu telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, hak milik rahasia dagang dapat menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya atau memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk